من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ أبي شجاع الأصفهاني، وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah, kita akan mencoba melanjutkan mutola'ah bersama secara online kitab Fathul Qorib pada bagian yang ke 212 pada bab haid, nifas dan istihadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Fasal yang kita baca kali ini adalah bab haid, nifas dan istihadhah. Fi bayanil haidhi wan nifasi wal istihadhati. Fi bayani ahkamil haidhi, di dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadhati dan istihadhah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Wa yakhruju dan keluar minal farji dari vagina thalathatu dima'in, apa? 3 beberapa darah. Damul haidi, rupanya darah haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadhati dan istihadhah. Ada 3 macam darah yang keluar dari vagina perempuan, yaitu darah haid, darah nifas, dan istihadhah. Fal haidu huwa dammul khariju fi sinnil haidi. Fal haidu, maka adapun haid, huwa ialah adapun haid, ad-damu ialah darah, al khariju yang keluar, fi sinnil haidi dalam usia haid. Berapa usia haid itu? Wa huwa tis'u sinina fa aktsara. Yakni adalah wa huwa, dan adapun sinul haid, tis'u sinina ialah usia 9 tahun, fa aktsara atau lebih. Min farjil mar'ati ala sabilis sihhati, dari vaginanya perempuan, ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat. Ay la li'illatin, ay yakni artinya la li'illatin, tidak karena sakit, bal lil jibillati, tidak karena sakit, bal lil jibillati, tetapi karena tabiat, min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab melahirkan. Artinya, muradnya, haid adalah darah yang keluar dari vagina wanita pada usia haid, yaitu usia 9 tahun atau lebih, dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit, akan tetapi pada batas kewajaran, bukan juga karena melahirkan. Wa qaluhu wa launuhu aswadu muhtadimun ladda'un. Wa qauluhu, dan adapun perkataan Kiai Musannif pengarang kitab ini, nyatanya lafaz walaunuhu aswadu muhtadimun ladda'un. Walaunuhu, rupanya lafaz yang tadi dibaca, walaunuhu, dan adapun warnanya haid, aswadu ialah hitam, muhtadimun yang sangat merah, ladda'un yang sangat menyengat. Laisa fi aktsari nusakhil matni wa fi sihahi ihtadamad damu
ishtaddat hamratuhu hatta yaswadda walada'athu naru ay ahraqathu. Laisa ialah tidak ada apa qauluhu fi aktsari nusakhil matni dalam kebanyakan naskah matan, wa fi shihahi dan ialah dalam kitab as-shihah ihtadamah, adapun lafaz ihtadamah artinya sangat merah. Ihtadama damun, sangat merah. Damun apa darah? Ishtaddat humratuhu, hamratuhu sangat, humratuhu atau hamratuhu apa merahnya darah, hatta swadda hingga menjadi hitam apa darah. Walada'athu dan memanaskan hu pada man, annaru apa api, hatta ahraqathu hingga membakar apa api hu pada dam. Walada'athu ini dan memanaskan hu pada damun ini. An-naru apa api, hatta ahraqathu hingga membakar apa api hu pada damun. Jadi kalimat damun bitakhfifil mimi wa tashdid diha ya, dalam kitab Bujairimi al-Khatib. Artinya ucapan Kiai Musonif dan berwarna hitam, terasa panas dan menyakitkan, tidak terdapat di kebanyakan redaksi matan. Dalam kitab As-Shihah terdapat keterangan darah sangat panas. Darahnya itu sangat panas, warnanya sangat merah hingga berwarna hitam dan rasanya hangat, dan rasanya itu hangat menyengat ya, sangat menyengat ya, seperti api yang hendak membakar. Makanya seorang perempuan kenapa emosinya itu mulai muncul ketika haid, badan terasa capek dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasan tentang haid. Kemudian nifas ya. Kemudian kita akan bahas tentang darah nifas. Kita hapus semuanya dulu. Lanjut ke darah nifas. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Kemudian terkait dengan darah nifas. Wan nifasu dan adapun darah nifas. Huwa adapun darah nifas, ad-damu ialah darah al-khariju yang keluar aqibal wiladati sesudah melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah melahirkan. Melahirkan baru keluar darahnya. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Fal khariju dan adapun yang keluar ma'al waladi beserta anak yang lahir, au qablahu atau sebelum wilad, sebelum anak yang lahir itu, la yusamma ialah tidak dinamakan apa al kharij, satu yang keluar itu nifasan pada nifas. Artinya tadi di atas, nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah melahirkan. Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya, bersamaan atau sebelumnya. Jadi sebelum keluar darah, gitu ya. Sebelum keluar darah yang dinamakan namanya nifas, maka tidak disebut darah nifas. Wa ziyadatul ya'i fi aqibah. Dan adapun menambah huruf ya fi aqibih atau di lafaz aqibah ya. Dalam lafaz aqibah lugatan ialah secara bahasa qalilatun yang sedikit, wal aktsaru adapun kebanyakannya hadfuha ialah membuang ia. Penambahan huruf ya di dalam lafaz aqibih ya, aqibin adalah bentuk bahasa yang sedikit digunakan. Sedangkan yang lebih banyak adalah membuang huruf ya. Aqibah. Jadi ada kalimat aqibah. Jadi di sini langsung tertulis aqibah tanpa ada ya. Nah, itu yang dinamakan darah nifas, suatu yang keluar setelah bayi itu, suatu yang keluar berupa darah setelah bayi itu terlahirkan. Wal istihadatu dan adapun darah istihadah aidamuha artinya darah istihadah huwa damul kharju fi ghairi ayyamil haid wan nifasi la ala sabil sihhati.
Huwa adapun darah nifas adamu ialah darah al-khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi di selain hari-hari haid wan nifasi dan nifas la ala sabilis sihhati tidak atas jalan keadaan sehat berarti darah penyakit ya. Istihadah yaitu adalah darah yang keluar dari vagina perempuan di selain hari-hari keluarnya darah haid dan nifas ya dia tidak waktunya haid juga tidak waktunya melahirkan. Jadi darah penyakit itu. Apakah wajib mandi besar? Tidak, karena darah istihadah. Kemudian kita masuk pada berapa jumlah seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah, ini langsung ke syarahnya saja. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalika. Wa huwa 24 sa'atan 'alal ittisali al-mu'tadi fil haidi. Wa qalul haidi dan adapun paling sedikitnya haid zamanan masanya atau waktunya yaumun wa lailatun ialah sehari dan semalam. Ay miqdaru dzalika. Artinya kadarnya itu ya ini kadarnya sehari semalam. Wahuwa dan adapun migdar artinya sehari semalam itu 24 ialah 24 saatan jam alal ittisalil mu'tadi dengan bersambung yang kaprah fil haidi dalam haid. Minimal masa haid adalah sehari semalam. Maksudnya kadar sehari semalam yaitu 24 jam secara bersambung yang biasa artinya yang umum. Tidak harus darah keluar dengan deras dalam bab haid ini. Jadi paling sedikit itu adalah 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Wa aktsaru dan adapun paling lamanya haid 15 yauman ialah 15 hari bila yaliha beserta malamnya 15 hari. Maksimal masa haid adalah 15 hari 15 malam. Lebih daripada itu maka termasuk daripada darah istihadah. Ini paling banyak. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadatun. Oh ini sudah ada. Fa in zada maka jikalau bertambah apa haid 'alaiha atas 15 hari 15 malam fa huwa maka adapun darah istihadatun adalah darah istihadah. Jadi kalau lebih dari 15 hari beserta malamnya itu berarti istihadah, bukan darah haid. Ada masa terobos menunggu menanti untuk memastikan apakah darah tersebut itu adalah darah haid. Ternyata kalau memang bukan darah haid, istihadah, maka dia tidak wajib mandi besar. Tapi terkadang di pertengahan ternyata itu adalah darah haid, sisanya adalah darah istihadah. Ada yang seperti itu. Kemudian masalah nifas. Wa aqallun nifasi lahdatun. Dan adapun wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa ghalibu dan adapun kafarahnya haid sittun ialah 6 aw sab'un atau 7. Wal mu'tamadu dan adapun yang dibuat pegangan fi dzalika dalam paling sedikit paling banyak dan kafarahnya al istiqra'u ialah penelitian, merupakan suatu penelitian. Jadi masa keluarnya darah haid yang sering terjadi adalah 6 atau 7 hari. Jadi kaprahnya kebanyakan yang dibuat pegangan dalam hal ini adalah riset, melalui riset atau penelitian. Lanjut ke nifas. Wa qallun nifasi dan paling sedikitnya nifas lahdatun ialah sekejap. Wa urida dan dikehendaki biha dengan lahdah sekejap itu zamanun yasirun. Apa waktu yang sedikit artinya sebentar. Wabtida'un nifasi min infisalil waladi. Wabtida'un nifasi dan adapun permulaan nifas min infisalil waladi ialah dari terpisahnya anak lahir. Jadi minimal masa nifas adalah lahdah sebentar. Dan yang dikehendaki dengan lahdah adalah masa sebentar, sekejap ya. Dan awal masa nifas itu terhitung sejak keluarnya seluruh badan bayi. Wa aktsaruhu situna yauman. Wa aktsaruhu dan adapun paling lamanya nifas situna yauman ialah 60 hari. Wa ghalibuhu dan adapun kafarahnya nifas arba'una yauman ialah 40 hari.
paling sedikit sebentar kaprahnya adalah situna 40 hari dan paling banyak adalah 60 hari. Wal mu'tamadu, dan adapun yang dijadikan pegangan fidzalika di dalam paling sedikitnya, paling banyaknya dan kaprahnya, al istiqra'u, ialah merupakan penelitian aidan juga. Ini merupakan sebuah riset atau penelitian. Kemudian wa aqallut tuhri. Jadi dalam 1 bulan itu kalau memang paling sedikit haid orang perempuan itu 24 jam, maka masa sucinya paling banyak itu. Jadi ketika memang hitungannya seorang perempuan itu sedikit keluar haidnya masanya, maka paling banyak masa sucinya. Kalau kaprahnya 6 hari atau 7 hari, berarti dari 1 bulan itu tinggal diambil dari waktu haid yang kaprah itu. Kalau 6 hari berarti sisa 24 hari masa sucinya dia, dan seterusnya. Wa aqallu tuhri, dan adapun paling sedikitnya masa suci al-fasili yang memisah bainal haidataini, antara 2 haid 15 yauman, ialah 15 hari. Minimal. Jadi paling sedikit masa sucinya itu antara 2 bulan itu, 2 kali haid itu adalah 15 hari. Karena ketika memang dia haid 15 hari, maka jatah sucinya itu juga semakin sedikit. Semakin banyak waktu haidnya, maka semakin sedikit masa sucinya. Semakin sedikit masa haidnya, maka semakin banyak masa sucinya. Wahtaraza biqaulihi, wahtaraza al-musannifu. Di sini ada biqaulihi. Wahtaraza, dan mengecualikan al-musannifu, siapa ke musannif, biqaulihi, dengan perkataannya bainal haidataini. Rupanya lafaz bainal haidataini. Anil fasili, dari pemisah, baina haidin, antara haid, wa nifasin, dan nifas. Idza qulna bil ashahi, apabila berpendapat siapa kami, bil ashahi, dengan yang lebih sahih. Innal hamilah tahidu, sesungguhnya orang yang hamil, tahidu, ialah haid siapa orang hamil. Fa innahu, maka sungguhnya fasil yang memisah, ya juzu, ialah boleh, ayyakuna, apa akan ada apa fasil, duna 15 yauman, ialah kurang dari 15 hari. Jadi dengan perkataannya Kiai Musonef, pemisah di antara 2 haid, ada kalimat pemisah di antara 2 haid di atas itu. Kiai Musonef mengecualikan masa pemisah di antara haid dan nifas. Ketika kita berpendapat dengan qaul ashah yang mengatakan bahwa sungguhnya wanita hamil bisa mengeluarkan darah haid, karena sungguhnya masa suci yang memisahkan haid dan nifas bisa kurang dari 15 hari. Kalau memang hamil, kadang memang ada yang haid. Nah, jadi berlanjut berarti hukumnya itu. Jadi Kiai Musannaf itu mengecualikan masa pemisah di antara haid dan nifas. Ketika kita berpendapat qaul yang ashah yang mengatakan bahwa sungguhnya wanita hamil bisa mengeluarkan darah haid, jadi dipisah. Karena sungguhnya masa suci itu yang memisahkan haid dan nifas bisa kurang dari 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas li aktsari, bagi banyaknya masa suci, aituhri, artinya masa suci. Faqad tamkuthul mar'atu, maka kadang terhenti al mar'atu, siapa seorang perempuan, dahroha, seumur hidupnya perempuan, bila haidin, dengan tanpa haid. Tidak ada batas maksimal masa suci. Karena terkadang ada seorang wanita dalam seumur hidupnya tidak pernah mengeluarkan darah haid. Ini adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ghalibut tuhri fayu'tabaru bi ghalibil haidi. Amma ghalibut tuhri, adapun kaprahnya masa suci, fayu'tabaru, maka dihitung apa kaprahnya, bi ghalibil haidi, dengan kaprahnya haid. Ya, kaprahnya haid berapa? Maka dihitung sucinya itu sisanya. Fa in kana al-haidu sittan, maka jika ada apa haid sittan ialah 6 hari, fatuhru, maka masa sucinya arba'un wa ishruna, ialah 42, ialah
ya, dan ditambah 20 berarti 24 yauman harinya. Au kana al-haidu sab'an, atau ada apa haid sab'an ialah 7. Fatuhru, maka adapun masa sucinya salatun wa isyruna adalah 23 yauman hari. Jadi jelas ya. Adapun lumrahnya masa suci disesuaikan dengan lumrahnya masa haid. Jika masa haidnya lumrah 6 hari, maka masa sucinya 24 hari. Atau masa haidnya lumrah umpama 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu, wa aqallu zamanin, dan adapun paling sedikitnya waktu tahidu yang haid fihi di dalam waktu al-mar'atu siapa perempuan, wa fi ba'din nusakhil jariyatu, wa fi ba'din nusakhi, mana ini? Oh, di atas. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah ya, tertulis lafaz al-jariyatuh, adapun lafaz al-jariyah. Artinya yang berlaku tis'u sinina ialah 9 tahun, qamariyatun yang bangsa bulan. Jadi minimal usia seorang wanita bisa mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun qamariyah. Dalam sebagian naskah menggunakan bahasa ialah al-jariyah, ya, wanita. Jadi bukan al-mar'atu, ya, bukan al-mar'atu. Falau ra'at qabla tamamit tis'i bi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin fahuwa haidun wa illa fala. Falau ra'athu, maka seandainya melihat siapa perempuan hu pada darah qabla tamamit tis'i, sebelum sempurna 9 tahun, bi zamanin dengan masa, yadhiqu yang sempit apa masa, an haidin dari haid, wa tuhrin dan masa suci, fahuwa maka adapun darah haidun ialah darah haid, wa illa jika tidak demikian, fala maka tidak, artinya bukan darah haid. Jadi sehingga ya, di atas dibahas minimal itu kan 9 tahun. Nah, kalau ada seorang wanita yang melihat keluar darah sebelum sempurnanya usia 9 tahun dengan selisih masa yang tidak cukup untuk masa minimal suci. Masa minimal suci itu berapa? 15 hari, ya, berarti 15 hari. Dan minimal haid, ini 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, maka darah tersebut adalah darah haid. Jika tidak demikian, maka bukan darah haid. Jadi kalau umur 9 tahun kurang berapa itu? Kurang 16 hari atau kurang 15 hari ya. Masa paling sedikit haid berapa? 15 hari. Berarti kurang 15 hari dihitung secara kalender hijriyah dan keluar darah, maka itu dianggap sudah memasuki masa haid. Nah, kemudian masa hamil. Wa aqallul hamli zamanan sittatu asyhurin walahdatani wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina wa ghalibuhu zamanan tis'atul asyhurin. Wa aqallul hamli, dan adapun paling sedikitnya hamil zamanan masanya sittatu asyhurin ialah 6 bulan walahdatani dan 2 kejapan. Ini minimal masa hamil 6 bulan lebih 2 masa sebenarnya waktu untuk jima dan melahirkan. Wa aktsaruhu, dan adapun paling banyak masa hamil zamanan waktunya arba'u sinina ialah 4 tahun. Ada ya yang 44 tahun ini. Kalau sudah ada di kitab ini pernah ada ya. Wa ghalibuhu, dan adapun kaprahnya hamil zamanan masanya tis'atu asyhurin ialah 9 bulan. Wal mu'tamadu, dan adapun yang dijadikan pegangan fidzalika dalam paling sedikit, paling banyak dan kaprahnya al-wujudu ialah kenyataan. Jadi maksimal masa hamil adalah 4 tahun. Masa hamil yang biasa terjadi adalah 9 bulan. Yang dibuat pedoman dalam hal ini adalah kejadian yang nyata. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi dan nifas,
Wa fi ba'din nusakhi wa yahrumu al haidi. Dan dalam sebagian naskah tertulis lafaz wa yahrumu al haidi. Adapun lafaz yahrumu al haidi. Samaniyatu asya'a, ada 8 beberapa perkara. Jadi ketika haid, nifas, haram bagi seorang perempuan terhadap 8 perkara. Nah, nanti insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan mutola'ah berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.